Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu, yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Anak cucu akan lestari untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun takhtamu turun-temurun. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh percaya dan berharap bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu, dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji engkau tanpa henti. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperkenalkan Yusuf suami Maria
yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa hal yang dapat kita renungkan lewat pribadi Santo Yusuf ini. Yang pertama, Yusuf adalah pribadi yang tulus hati. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tulus hati antara lain juga bermakna senantiasa memikirkan yang baik untuk sesamanya. Dalam relasi Yusuf sebagai suami Maria, Yusuf selalu memikirkan yang terbaik untuk Bunda Maria. Apa yang terbaik untuk Bunda Maria, itulah yang Bapak Yusuf laksanakan. Ini antara lain bentuk nyata dari sikap hati yang tulus. Lewat ini kita juga diajak oleh Santo Yusuf untuk senantiasa bersikap tulus hati dalam hidup kita, senantiasa memikirkan yang baik bagi sama kita, tidak memikirkan yang jahat atau merencanakan yang jahat, tetapi sebaliknya memikirkan dan merencanakan yang baik untuk sama kita, mulai dari hidup berkomunitas, mulai dari hidup keluarga, dan seterusnya sampai pada lingkungan lebih besar dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menghidupi keluarganya, keluarga Kudus Nazaret, ia juga menjadi pekerja yang keras. Bahkan dalam refleksi Papa Paus Fransiskus dikatakan bahwa Santo Yusuf bekerja bahkan sampai dalam tidurnya yang lelap pun dia tetap bekerja. Hal ini kita lihat antara lain dalam bacaan Injil pada hari ini. Dalam tidurnya yang lelap, dia berjumpa dengan Tuhan lewat malaikat Tuhan, dan dia mendapatkan mandat atau perintah atau petunjuk dari Tuhan apa yang harus dilaksanakan. Bukan saja pada saat ini, tapi juga saat-saat yang lain yang tertulis dalam kitab suci, antara lain pada saat Santo Yusuf diperintahkan untuk mengantar Bunda Maria dan bayi Yesus ke Mesir, menyingkir ke Mesir. Itu pun disampaikan dalam mimpi. Ini menunjukkan bahwa dalam pekerjaan harian dia terus bekerja, bahkan dalam tidur yang lelap. Tetapi pekerjaan yang utama adalah senantiasa membangun relasi dengan Tuhan, meminta petunjuk pada Tuhan apa yang harus dilakukannya. Bahkan lewat apa yang dialami oleh Santo Yusuf ini, Paus Fransiskus mengajak kita untuk sama-sama juga berdevosi pada Santo Yusuf lewat mengantar persoalan-persoalan hidup kita pada Santo Yusuf yang dalam suasana tidurnya dia senantiasa juga mempersembahkan persoalan-persoalan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan petunjuk yang terbaik padanya dan memberikan solusi yang terbaik.
Semoga dalam relasi kita membawa persoalan-persoalan kita kepada Tuhan lewat devosi kepada Santo Yusuf. Apa yang menjadi masalah dan persoalan hidup kita boleh dapat teratasi lewat bantuan Tuhan, lewat devosi kita pada Santo Yusuf. Dan yang terakhir, Santo Yusuf menjadi orang yang sangat takwa, yakni setia melaksanakan perintah Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan dalam mimpinya dikatakan lebih lanjut dalam bacaan Injil, sesudah bangun dari tidurnya. Jadi bukan tunda-tunda lagi, tetapi sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ini dalam bacaan ini maupun juga dalam teks saat menyingkir ke Mesir, kata-kata ini juga tertulis. Sesudah bangun dari tidurnya, Santo Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan atau malaikat Tuhan kepadanya, menunjukkan bahwa Santo Yusuf merupakan pribadi yang tidak tunda-tunda untuk melaksanakan perintah Tuhan. Apa yang diperintahkannya langsung dilaksanakannya. Bukan sekedar langsung dilaksanakannya, tetapi juga melaksanakannya dengan detail, yakni seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Semoga apa yang telah ditunjukkan oleh Santo Yusuf ini boleh kita juga amalkan dalam hidup kita, yakni menjadi orang-orang yang takwa, yang setia melaksanakan perintah Tuhan. Semoga demikian. Amin.